Siap, 1, 2, 3, yuk. Kita berjumpa lagi di podcast Main Bola, persembahan dari Radar Jogja. Senin yang murung ini bagi pandemen PSIM, supporter PSIM Jogja. Karena di laga kemarin ya hasil kurang memuaskan lah. Hasil 3-0 ini mungkin kekalahan terbesar ya di kandang PSIM, di SSA khususnya. Seperti yang kita bicarakan sebelumnya bahwa kita menurunkan judul kita krisis back, dan memang dua back kemarin menurut saya sih tidak tampil cukup maksimal ya. Ditambah strikernya juga, kalau saya bilang bapuk ya, sebagus manapun tengahnya kalau back sama depannya bapuk ya hasilnya ya nggak positif lah. Oke, kita akan bicarakan ini dengan Fahmi dan juga Pananto. Gimana ya Pak? Tidak sesuai dengan prediksi ini. Sesuai ya? Prediksiku sesuai. Oh iya, wah. Prediksiku 1-0 tapi kalah ya. Kalah 1-0. Oh, tapi menang apa kalah, Mi? Kalah 1-0. Oh, kok jadi melani Persebaya ya? Enggak, kayaknya karena saya lahir besar Jawa Timur ya. Oke. Ngono. Enggak realistis itu. Oh, iya. 1-0 tuh kalah realistis menurut saya. Ya, ini kita ucapkan selamat dulu lah bagi Persebaya ya. Di kemarin ini lagi-lagi petaka itu terjadi lagi, Mi. Setelah Iya kan? break ya. Pertama setelah break, yang kedua apa? Kita sempat menyinggung sebelumnya kan, PSIM ini paling tidak suka menghadapi tim-tim yang bertahan ya. Jadi low block sekali. Jadi kemarin Persebaya ini sebenarnya mereka sendiri tidak berniat untuk bermain bertahan. Hanya saja memang terutama di babak pertama ya. Di babak pertama itu pemain-pemain dari PSIM ini mampu menguasai bola dengan baik, penguasaan bolanya juga cukup tinggi. Total kalau nggak salah, ini Jawapos.com yang nulis ya. Nanti kalau misalnya salah, komplain ke Jawapos.com aja, karena tadi pagi saya baca hampir 80% katanya PSIM. Ini saya punya data lagi tapi nanti saya sampaikan beda. Ya beda. Nah, kalau saya tadi bacanya Jawapos.com itu kan. Nanti nek protes ke Jawapos.com aja gitu kan. Karena saya nggak ngitung ini ya. Kami yang ngitung ini kan. Jadi dominasi tinggi, tapi transisi bertahannya jelek sekali. Ini penyakitnya PSIM dari dulu itu seperti ini ya. Dan ini sudah dilihat oleh beberapa pelatih ya. Termasuk mungkin Bernardo Tavares ini praktis dia baru tune in di 3 pertandingan ini ya. Kalau enggak 2 ya. Malut sama ini. Tapi kan dia sudah melihat karakter dari PSIM ini saat dia menghadapi PSIM saat menangani PSM Makassar. Dan dia tahu betul kemampuan pemain-pemain PSIM ini seperti apa, dan itu diakui sama Bernardo Tavares sebelum pertandingan. Bernardo ini mengatakan bahwa pemain-pemain PSIM ini mungkin lebih banyak berlari dibanding tim-tim lain gitu kan. Dan penguasaan bolanya juga sangat tinggi. Ini memang tercermin dari dari data yang dilansir oleh iLeague ya. Jadi bahwasanya penguasaan bolanya dari PSIM ini nomor 2 setelah Persija Jakarta. Jadi ini ada data kalau Persija Jakarta itu 1125 menit mungkin ya. Kalau di PSIM 1081 menit. Nomor yang ketiga adalah Dewa 1014 menit. Jadi ini ya memang terlihat sekali kemarin memang dominasi ada di PSIM Jogja, tapi angka pastinya nanti biar kami yang ngasih tahu ya. Nah, transisi bertahan yang buruk ini sudah tersaji dari beberapa pertandingan, dan pertandingan kemarin ini mirip atau dejavu seperti pertandingan saat menghadapi Borneo FC ya. Ini semuanya hampir sama, gol-golnya hampir sama semuanya, prosesnya juga hampir sama, rata-rata dari kehilangan bola di lini depan malah. Nah ini buruknya di sini membuat gelandang-gelandang bertahan PSIM yang tidak punya kekuatan atau kecepatan ini sulit untuk mengantisipasi pergerakan cepat dari pemain-pemain Persebaya, dan Persebaya ini bermain sangat cerdik. Ini pasti juga karena faktor Bernardo Tavares tahu kan dia punya pemain-pemain yang bisa
bisa sangat efektif dalam memanfaatkan peluang seperti Bruno Moreira, kemudian ada Gali Freitas, dan ada Francisco Rivera ya. Pemain-pemain ini memang pemain-pemain yang punya kualitas yang oke lah. Bruno sendiri sudah sangat hafal dengan karakter rekan-rekannya di Persebaya dan karakter permainan sepak bola Indonesia. Bruno ini kalau nggak salah sudah 5 musim kan di Indonesia kan. Iya kan, sempat out terus balik lagi. Ya, dia sempat out terus kemudian dia balik lagi dan saya pikir kemarin memang dia pegang peranan penting ya, dan itu diakui oleh Van Gastel. Van Gastel ini tidak menyalahkan pemainnya, tapi juga dia menyoroti bahwasanya beberapa pemain belakang dia itu tidak cermat dalam mengawasi pergerakan back, sayap-sayap lincah dari Persebaya, sehingga positioning dari Bruno maupun Freitas ini nggak terpantau oleh pemain belakang dari PSIM. Sebenarnya di pertandingan di babak pertama Persebaya juga diakui sangat kesulitan untuk menembus permainan dari PSIM ya. Jadi Bernardo Tavares awalnya dia ingin pemain-pemainnya ini berani ya mengalirkan bola dengan cepat ke depan, tapi sayangnya intercept yang dilakukan oleh pemain belakang PSIM ini cukup bagus. Ya mungkin ini karena di awal-awal pertandingan ya kan. Nah, kita harus ingat bahwa pertandingan ini kan 2 kali 45 menit ya. Dan semuanya ini harus dituntut konstan, tidak ada penurunan sama sekali dari fisik para pemainnya. Nah ini yang mungkin membuat pemain-pemain PSIM ini tidak konsisten dalam permainan kemarin. Ada beberapa hal sih yang membuat mereka tidak konsisten, ya kita nggak mencari kambing hitam ya Mi ya. Memang kondisinya seperti itu karena keterbatasan pemain kan. Dari pemain yang kemarin dibawa oleh PSIM ya sebagai tuan rumah ini juga sangat ironis kan. Justru di bangku cadangan itu hanya ada 4 pemain di situ plus 1 kiper kan. Total ada 7 sih. Iya 7, ya kan 7 sama kipernya kan. Iya 7 udah termasuk kiper. Sudah termasuk kiper, dan beberapa pemain seperti Abioso, kemudian Rio, kemudian Seva itu diturunkan kan waktu itu. Dan dari sekian banyak ini hanya satu yang bertipikal back, atau kalau bisa dikatakan semi center back ya, Rio Hardiawan. Tapi sebenarnya Rio ini kan sering main di full back gitu kan, kanan kiri ya. Nah inilah yang membuat kemarin itu saya sedikit khawatir dengan kondisi lini belakang PSIM, karena 2 pemain PSIM ini, Andi Setio dan Teddy, terutama Andi Setio ini juga baru pulih dari cedera panjang ya, sehingga kelihatan sekali Andi Setio kemarin juga nggak sanggup lagi menahan karena mungkin dia lama tidak bermain, dan juga karena intensitasnya sangat tinggi, dan juga gaya mainnya PSIM ini kan menuntut stamina yang sangat oke juga, karena mereka dituntut untuk berlari terus dan mengisi ruang kosong, berpindah posisi ataupun mencoba untuk mengimbangi permainan blok yang diinginkan oleh pelatih kan, sehingga mereka itu turun bersama kemudian menyerang bersama-sama kan. Nah ini otomatis membuat fisik pemain-pemain ini terkuras, dan alhasil ya sudah terlihat Teddy aja ngeletak ya kan, kemudian si Andi Setio duluan diganti, dan penggantinya ini juga nggak punya tipikal center back kan. Terpaksa si Ratmasov di drop ke belakang, tapi kondisi Ratmasov sudah nggak 100% karena di 45 menit pertama ya sangat-sangat terkuras tenaganya karena mengimbangi permainan dari Persebaya. Dan Persebaya ini cukup cerdik, mereka menunggu sambil menanti pemain-pemain PSIM ini membuat kesalahan. Begitu mereka membuat kesalahan, Persebaya langsung cepat, mereka langsung mengirimkan umpan-umpan ke sayap-sayap cepat mereka yang punya kemampuan berlari sangat oke ya, seperti Gali Freitas ataupun si Bruno Moreira kan. Sehingga pemain-pemain ini dengan mudah bisa menekan pemain-pemain bertahan
PSIM yang memang salah satu kelemahannya pemain belakang PSIM ini nggak ada yang punya kecepatan bagus. Ya kan, dari sekian banyak meskipun ada siapa namanya Yusaku juga, kalau mungkin mereka bermain kemarin, kemudian Franco Mingo juga mau bermain, tapi saya pikir akan sulit menghadapi Persebaya yang bermain seperti itu gitu. Karena baik Mingo ataupun Yusaku itu juga nggak punya kecepatan. Ini beda dengan pemain-pemain belakang Persebaya, terutama fullbacknya ya. Fullbacknya seperti Arif, Catur itu punya kecepatan yang oke, powernya juga oke, dia main keras juga oke gitu kan. Kemudian yang kemarin yang saya soroti justru penampilan pemain baru Jefferson di fullback kanan. Ini pemain yang sangat taktis ya. Ya, simpel banget mainnya. Ya, sehingga dia bisa memberikan rasa aman di sisi kiri pertahanan Persebaya. Nah, ini membuat Raka sama si Vidal ini mati kutu. Raka sama sekali nggak bisa nembus. Nggak bisa ofensif ke depan, dan dia juga ragu-ragu untuk naik menggoyang sisi kiri dari Persebaya karena dia akan berhadapan dengan namanya Jefferson, dan Jefferson ini mainnya taktis sekali. Begitu dia dapat bola langsung passing dan nggak perlu dribble lah pemain ini. Dan ini memang mungkin salah satu titik kekurangan Persebaya yang dilihat oleh Bernardo Tavares ya, salah satunya di fullback kiri gitu kan. Kalau di fullback kanan masih ada Catur kan. Kemudian di lini tengah Rivera juga masih sudah oke, dan duet fullbacknya center backnya Persebaya ini juga tampil bagus ya. Ada sekitar 12 intercept kemarin dan sekian sapuan yang dibuat oleh duet Rizko Mitresvi dan Leo Lelis, dan dua pemain ini nyaris tanpa cacat kemarin mainnya. Nah, ini dan yang paling penting kegagalan PSIM ini juga ditentukan oleh kiper Persebaya. 5 kali save ini bukan hal yang mudah gitu kan. Dan Hernando hari ini benar-benar kiper yang pantas lah untuk menyandang gelar kiper nasional ya, kiper timnas, karena saat dia menepis bola ataupun saat dia membuang bola itu semuanya ke area yang tidak berbahaya, rata-rata tidak berbahaya gitu. Beda waktu lawan Madura itu kan, si Miswar itu kan dia menepis bola tapi bola ini justru kembali ke area berbahaya yang ada di kotak penalti. Tapi kalau Hernando ini pinter, dia menepis bolanya nggak terjangkau oleh pemain-pemain depan dari PSIM. Jadi kemarin kesimpulannya PSIM ini masih bermasalah dengan transisi bertahan yang sangat jelek, dan ini sempat disampaikan oleh pelatih PSBS Biak Audi juga sebelum menghadapi PSIM dia juga sudah mengantongi kelemahan dari PSIM bahwa transisi bertahannya PSIM ini sangat buruk gitu kan, sehingga dimanfaatkan oleh dia sehingga PSBS bisa mencetak 2 gol duluan kan ke gawang PSIM ini. Sayangnya PSBS ini tidak seperti Persebaya gitu kan. Nah, ini yang saya pikir PR yang terbesar bagi Van Gastel untuk membenahi ini. Dan juga yang berikutnya kedalaman skuad ya. Dalaman skuad antara Persebaya dengan PSIM ini sangat timpang ya, sangat bertolak belakang. Persebaya ini membawa 12 pemain cadangan. Bayangkan ada 12 pemain yang duduk di bench. Bahkan ada 2 pemain asing yang nggak turun di bench tapi di tribun. Di tribun ada ya. Perovic sama satunya Gustavo Fernandes. Ya. Jadi kayak Bruno Paraiba mereka simpan, kemudian Pedro Matos, bukan Bruno Matos. Ya, ini antara dua nama ini memang agak sedikit ketuker gitu kan ya, mohon maaf karena ini slip of tongue gitu kan, karena nama-nama ini kan sangat similar gitu. Brasil kan. Banget ya. Yang satu Portugal, yang satu Brasil, dua-duanya Portugal kita gitu. Pokoknya intinya dari Portugal lah. Asalnya Brasil itu kan juga asalnya dari Portugal gitu. Ya memang ada yang dari Itali gitu. Saya pikir itu yang membuat Persebaya PSIM sulit menghadapi Persebaya kemarin. Kalau lihat kemarin sih kayaknya memang pemain PSIM nggak ada yang punya speed semua. Covernya kayak kebuatan sepatu apalagi. Sebenarnya ada peluang ya. Siapa?
Mitras kita hampir buat kesalahan, saya nggak dimanfaatkan dengan baik oleh Alzeta yang udah one on one sama one-on-one itu. Iya. Tidak ada Ingat prinsip tahu, sama babak sekali pertama, gitu. babak pertama, ya. Ya Mi, gimana Mi tanggapan? Van Gastel ya setelah pertandingan dia bilang sebenarnya secara overall timnya tidak bermain jelek atau buruk banget, enggak. Terutama babak pertama memang penguasaan bolanya dominan sekali, PSIM banyak mengkreasikan peluang. Itu sama-sama disepakati lah baik dari Bernardo Tavares atau Van Gastel. Babak pertama tuh PSIM harusnya bisa punya momen untuk paling enggak dapat 1 gol, cuma emang nggak dapat, lebih efektif, lebih dominan, tapi ya mental semua karena memang pertahanannya Persebaya solid. Terus babak pertama akhirnya Gali Freitas malah dapat gol pertama menit 34. Itu skema serangan balik yang cepat banget, cuma kita sempat bahas kan skemanya Tavares tuh memang penguasaan bola rendah, dia memanfaatkan defense counter yang sangat cepat, cuma butuh 3-4 sentuhan bola udah sampai sepertiga akhir. Gol pertama tuh kurang lebih juga kayak gitu. Bruno Moreira itu tiba-tiba udah di area kotak penalti terus ngasih passing final pass ke Gali dan kipernya Cahya Supriyadi udah mati langkah di situ. Babak kedua udah malah makin pede ya Persebaya, ditambah memang secara situasi PSM juga nggak ideal. Kemarin di bangku cadangan cuma ada 7 orang, itu sudah termasuk kiper, jadi cuma ada 6 pemain, pilihannya Itu lokalan semua kan. Udah nggak ada pemain asing di cadangan karena Yusaku ternyata masih belum masuk DSP. Padahal aku sempat wawancara Yusaku hari Jumat, berarti H-2 pertandingan tuh dia bilang sebenarnya kondisinya cukup baik, siap bermain, tapi keputusan akhirnya tetap di Van Gastel. Nah, pas aku nanya ke Van Gastel siapa yang akan menggantikan Ramos, dia sudah mengkonfirmasi yang akan menggantikan adalah Andi Setio. Terus soal Yusaku kemungkinan masuk ke starting list atau DSP nggak, coach aku bilang dia nggak masuk karena memang Gastel kayaknya mau nunggu Saku sampai benar-benar pulih 100% daripada memaksakan karena kondisinya belum 100% fit. Kemungkinan laga lawan Borneo ya, semoga. Donny Warmerdam juga belum ada hilalnya kapan dia kemungkinan akan debut. Kalau dari si pemainnya, Donny kutanya waktu itu kemungkinan Februari dia bisa debut, tapi malah Van Gastelnya ragu bisa main di Februari. Anton juga sama, masih belum terlihat di sesi latihan. Jadi skuadnya sekarang cuma 26, terus beberapa pemain juga situasinya masih belum 100% fit. Kemarin malah yang cukup mengagetkan, Gulam Fatkur sama Dede Sapari itu nggak masuk cadangan karena di sesi latihan terakhir aku ngelihat Dede Sapari itu memang latihan terpisah sama pelatih fisik. Pas ku konfirmasi ke MO katanya memang ada sedikit cedera, tapi bukan cedera parah, nyeri otot karena latihan yang diforsir terlalu berat. Kalau Gulam tuh aku lihat dia sudah latihan bareng tim, cuma ternyata nggak masuk di pemain cadangan. Aku juga baru ngeh tuh di pertengahan babak. Kupikir biasanya Reva akan digantikan Dede kan. Ternyata pas ngelihat DSP-nya Dede Sapari nggak ada di bench dan ya Reva akhirnya main 90 menit full. Pada babak kedua Van Gastel memang mengganti beberapa posisi yang mungkin banyak orang bertanya-tanya kenapa malah full back-nya atau back tengahnya digantikan dua-duanya, Andi Setio sama Rendra Teddy. Di bangku cadangan memang udah nggak ada stok back tengah lagi, makanya Andi Setio ditarik menit 68 digantikan Savio Seva, dan sebelum ditarik tuh Andi Setio ditangani sama tim medis di dalam lapangan. Aku udah bad feeling kayak aduh jangan-jangan cedera lagi atau pasca cederanya mungkin kambuh atau ada situasi yang nggak ideal. Ternyata alasannya karena kram. Rendra Teddy juga sama ditarik tuh karena posisi kram, dan kayaknya Van Gastel tahu kalau memaksakan dua back tengah ini sampai 90 menit resikonya malah makin besar, apalagi buat Andi ya, ini pertama kalinya dia main dari menit pertama. Makanya untuk mengantisipasi cedera ditarik, dan ya aneh juga sih akhirnya menit 70 ke belakang tuh udah nggak pakai back tengah murni. Rahmatso betul punya pengalaman sebagai bek tengah di timnas Tajikistan atau di Persijap musim lalu, tapi ya tadi Pak Nanto sempat bilang tenaganya juga udah nggak fit, sementara Persebaya malah ganti beberapa pemain baru di area depan termasuk Bruno Paraiba, terus Pedro Matos di lini tengah itu sangat efektif.
Van Gastel menyadari keputusannya itu beresiko. Dia bilang saya mengganti beberapa pemain dan untuk mencari gol. Tapi memang ini beresiko karena tidak ada back tengah murni dan Rio serta Rahmatso tidak bermain di posisi naturalnya di posisi back tengah itu. Jadi saya juga tidak menyalahkan mereka ketika permainannya tidak benar-benar optimal. Terus yang menarik kan kemarin akhirnya Van Gastel nyoba pakai 2 striker. Fariza Sudin tuh menurutku ditarik terlalu cepat menit 62 digantikan Abioso. Padahal gue pikir pas Abioso disiapkan yang akan diganti mungkin Corve. Ternyata yang diganti Fariza Sudin, terus Abioso main di wing kiri, Corve ditarik atau digeser ke tengah jadi tandemnya Nermin Heljeta. Itu dikonfirmasi Gastel. Dia memang mau coba pakai 2 striker di laga kemarin untuk mencari peluang atau gol dari bola-bola atas karena dia tahu Corve sama Heljeta punya tinggi badan atau postur yang ideal. Tapi bola atasnya PSM kemarin banyak mental karena memang duo backnya Persebaya solid banget. Tresiga tinggi. Iya, Leo Lelis itu juga solid banget dan ya betul, full backnya Jefferson tuh juga mainnya simple, solid, efektif banget. Raka tuh bener-bener nggak bisa nembus. Terus di full back kirinya PSM Reva malah banyak kecolongan karena head to headnya dia sama Gali. Kemarin kalau dari I-League itu man of the match-nya kalau nggak salah Mitrevski. Bukan. Mitrevski ya? Rizko Mitrevski itu. Tapi kalau dari sudut pandangku mungkin yang lebih cocok mungkin Gali Freitas ya. Dia bener-bener nggak kayak enjoy banget mainnya, apalagi babak kedua tuh full enjoy banget. Terus nambahin sedikit soal ball position atau penguasaan bola. Kalau dari I-League penguasaan bolanya PSIM di laga kemarin 74%. Hampir 80. Ya, sementara kalau dari sumber lain aku mengutip dari SofaScore tuh penguasaan bolanya 69%. Jadi memang sangat tinggi dan Persebaya atau Tavares ini penguasaan bolanya rendah seperti yang sudah kita prediksi, tapi efektivitasnya sangat-sangat baik. Gitu sih Mas mungkin. Oh, nambahin sedikit, maaf lupa. Pas preskon Andi Setio yang hadir. Aku konfirmasi apakah memang dia mengalami cedera atau enggak, jawabannya enggak, aman. Jadi memang ditarik karena untuk mengamankan kondisinya dia. Ya. Menurut saya sih aktor kemarin tuh Siapa? Bruno Moreira, Gali Freitas sama Malik Rizaldi sih. Malik juga Udah bagus. 3 orang itu. Mau saya ngasih terus itu. Iya. Ya, Pak Nanto, penampilan Andi Setio gimana Pak menurut Pak? Kalau menurut saya sih awalnya lumayan cukup bagus ya. Solid betul. Dan tenang seperti Iya. seperti siapa Ramos. Oh. Cuman Dia nggak bisa build up. Terus nah, saya mengamati ada beberapa komentar PSM terlalu Ze Valente sentris. Ya Iya. bisa dibilang ada benernya. Karena setiap aliran bola mau melakukan penyerangan, semua pemain pasti nyari Ze dulu. Iya. Ya, gimana Pak Nanto? Ya bagus kemarin, oke, dan mungkin nilainya juga nggak jelek-jelek banget ya. Iya. Iya. Cuma di apa ya namanya, kemarin kan sebenarnya bukan murni kesalahan dari pemain belakang semua gitu. Ya ada beberapa gol yang memang ini kesalahan pemain belakang ya. Cuma dari secara keseluruhan sebenarnya kemarin itu jebolnya lini belakang PSIM ini juga karena karakter permainan PSIM dan juga karakter pemain-pemain PSIM. Jadi PSIM kan selalu menempatkan double pivot atau DM ya, double defensive midfielder itu antara Ze Valente dan Ratmaso yang berdiri berjajar di situ. Dua pemain ini saling berdekatan gitu kan. Nah, sementara di lini depan, lini tengah depan itu kan dia make si Fahreza Sudin. Ya toh. Nah, kemarin sebenarnya Fahreza Sudin ini tampil eksplosif. Eksplosif Paling ya. sibuk ya. Ya, cuma yang sering dilupakan ini saat Valente ataupun Vidal ini kehilangan bola, itu tidak ada gelandang-gelandang di belakangnya itu atau pemain-pemain winger yang ada di belakangnya ini dengan cepat bisa menutup itu. Nah, sebenarnya kesalahan terbesar itu sebenarnya itu. Jadi winger-wingernya PSIM ini kemarin itu seperti mati kutu semua. Gitu. Dan Teddy kemarin khusus untuk Teddy, jadi Teddy mungkin belum melajari karakter permainannya Bruno Paraiba ya. Iya, karena baru debut juga. Ya, saya menyayangkan positioning Teddy saat menutup
Bruno ini. Gol kedua ya. Ya, gol kedua ini jadi jarak antara dia dengan Bruno ini kurang dekat. Itu kan jaraknya ya kalau orang bilang itu kan 1 langkah 1,5 langkah ya. Iya. Sementara musuhnya ini pemain ini kan punya postur yang tinggi. Ya, ternyata punya speed juga. Sebenarnya dia nggak begitu punya speed tapi kakinya itu panjang ya toh, dan dia posturnya juga bagus. Ideal, betul. Sehingga kalau pemain yang punya kaki panjang itu ayunan bolanya itu justru lebih keras. Dan kemarin ini kurang ditutup sama Teddy. Sebenarnya Bruno itu bukan Bruno Paraiba, itu bukan tipikal Bruno Moreira. Iya. Kalau Bruno Moreira itu tendangannya itu tidak sekencang Bruno Paraiba ini. Cenderung flashing kan. Ya, kalau dan Moreira. Bruno Moreira itu pasti dia nggak sekali ambil, Iya, dia pasti venting, tekuk dulu. Ya, venting cut Ya, inside dulu. kemarin si Bruno Paraiba ini karena kan kelihatan dari body shape-nya dia agak lebih kaku dibanding Bruno Moreira ya. Iya. Karena karakternya berbeda. Nah, ini sebenarnya harus segera ditutup. Karena dia sulit untuk keeping bola. Iya, Tapi kalau Bruno Moreira dia akan sangat mudah karena badannya lebih lentur. Iya. Itu aja sebenarnya. Terus ya kita nggak bisa menyalahkan dua center back PSM karena stoknya itu memang seperti itu. Nah, nggak ada lagi. Ya, dan kualitasnya memang di situ kan. Andi Satrio. Andi Setio. Tapi dia sudah keluar ya pas golnya. Saya itu sering kualik mohon maaf karena anunya hampir sama, postur Andi Satrio tubuhnya. kiper ya? Bukan. Siapa? Arif Satria. Oh, Arif Satrio Ya, Persebaya dulu. sama Andi Setio. Setio. Ini posturnya sama, karakter mainnya juga sama. Sama-sama Saya itu juga. sering keliru ini loh. Iya. Nah, Andi Setio ini lama juga dia bermain di Liga 2 kan. Kemarin kan di Bayangkara kalau nggak salah kan. Iya, sebelum Ya, kan. PSM. Kemudian Teddy ini juga bermain juga di Liga 2. Kayak malah baru ini kan tadi di Liga 1. Usianya juga sudah senior, Teddy kalau nggak salah 30 lebih ya. Sehingga endurance dia dua pemain ini sering bermasalah di menit-menit akhir. Ya, apalagi kemarin yang dihadapi Bruno Paraiba tuh pas dia gol, dia baru main 3 menit, baru Ya, masuk, masih seger Masih banget. seger sekali. Dan kemarin juga saya sayangkan wingbacknya PSM ini nggak punya kecepatan yang maksimal gitu. Ya, Reva udah habis. gitu kan. Kemudian si siapa namanya Raka. Raka juga ini juga kecepatannya maksimal. Nah, ini yang membuat pertahanan PSIM ini sehingga gampang dijebol. Jadi ini problem ya tadi transisi. Kenapa transisinya jelek? Ini karena sekali lagi PSIM ini menempatkan double DM, double pivot itu antara si Valente dengan Rahmatso gitu kan. Nah, positioning ini memang agak sedikit dalam artian apa ya? Sedikit dilema ya. Kan kita tahu juga gol keduanya PSBS itu karena si Valente kehilangan bola kan. Iya, terus pada telat mundur semua. Telat mundur, tinggal si Valente di belakang sendiri gitu Malah kan. dia yang Sering terjadi mengejar. seperti ini karena Valente ini nggak bisa main dengan kecepatan gitu Iya. kan. Dan kalau dibilang kalau si Valente sentris ya memang karena kalau kualitas pemain individu yang paling tinggi cuma ada di diri si Iya. Valente, sehingga terlihat sekali Valente ini sangat menonjol, sehingga gampang dilihat bahwasanya kekuatan PSIM ini ada di Valente. Tapi sebenarnya kalau kekuatan pemain PSIM ini merata semua gitu ya, mungkin nanti si Valente akan lebih bagus gitu kan. Nah, sayangnya pemain-pemain PSIM ini kan ya memang kualitasnya ya memang segitu gitu kan. Ya, kita nggak bisa memaksakan lebih gitu kan. Ya mungkin kalau Van Gastel ya dia menganggap semua materi pemain yang dia miliki ini masih kurang semua gitu kan. Kalau Tapi kan dia kalau harus mau kompromi. jujur-jujuran Ya, gitu ya. Ya dia harus kompromi dengan kondisi tim. Dia nggak mungkin bisa memaksakan untuk yang lebih baik gitu kan. Nah, sementara di Persebaya ini kan kelihatannya untuk tahun ini mereka benar-benar sangat siap gitu. Iya, ngejar title race ya. Iya, dia mengejar title race dan persaingan di lini papan atas ini kan masih terbuka. Iya. Bahkan Bojan Hodak itu pernah ngomong di putaran kedua ini
hanya ada 5 tim yang berpeluang untuk juara gitu kan, yang menjadi pesaing perebutan gelar kan. gelar ya. Yang pertama nih jelas Persib, yang kedua Persija, yang ketiga mungkin Malut, dan kemudian yang keempat itu Borneo. Persebaya itu ya. Borneo, dan bahkan dia nyebut satu lagi tim. Setelah Persebaya dia nyebut Dewa gitu kan. Dewa memang sekarang lagi terseok-seok gitu kan, tapi Dewa itu melakukan investasi yang cukup bagus. Nah, Hodak ini justru menyoroti keberhasilan Persebaya menggait Tavares ini, yang membuat nilai lebih di mata Hodak bahwasanya Persebaya ini akan menjadi salah satu penantang kuat untuk dalam perebutan gelar juara musim ini. Mungkin itu, Pak. Ya. Dan ada yang berbeda juga peran Rasmaso dengan Zevalent itu seperti apa sih sebenarnya? Artinya saat kayak kejadian kemarin ya, saat Zevalent itu melakukan back pass, itu kan deep banget. Dan di kamera itu seperti tidak ada yang menjemput bola itu. Sering kayak kalau dilihat itu seperti saat itu. Mungkin kalau di langsung nggak tahu ya, tapi kalau di TV seperti saat itu. Jadi kalau Zevalent itu nge-back pass, itu kan mau ke back ya, tapi backnya tuh lama banget kayak jemputnya kayak hilang gitu loh. Iya. Karena memang gimana ya, sebenarnya kalau Sudin itu kan dimainkan dia di posisi nomor 8 gelandang tengah, tapi dia juga nomor dapat 8 dia. Dia tuh kan central midfield gelandang tengah, tapi dia juga dapat instruksi untuk membantu Haljeta di depan. Jadi Sudin itu sering meninggalkan pos nomor 8, yang nge-backup itu ya Zevalente, kalau enggak Rahmatso agak maju. Jadi yang harusnya diisi 3 orang di situ cuma meninggalkan 2 orang, Valente sama Rahmatso. Terus Rahmatso kan sebagai defensive midfield atau breaker lah ya harusnya. Aku merasa kita juga sempat bahas sih cukup lama waktu itu. Dia agak kurang kotor mainnya sebagai tukang pukul atau tukang cuci piring. Beda banget sama double pivot atau DMF-nya Persebaya kemarin, Tony Firmansyah sama Rajkovic. Itu dua-duanya benar-benar nguber bola kemanapun. Sementara Rahmatso tuh padahal dia juga masih muda sebenarnya, 21 tahun. Harusnya masih segar untuk fisiknya juga masih kuat, tapi nggak tahu, mungkin emang dia butuh tandem yang lebih solid juga. Kemarin benar-benar kepayahan, apalagi setelah menit 80-an terus dia ditaruh di posisi back tengah. Golnya Rahmat Irianto itu kan 1 lawan 4 posisinya, dia solo run dari tengah, itu ada Seva, Rahmatso, Rio Hardiawan sama Reva. Kalau Reva posisinya memang jauh lah dari Irianto. Harusnya orang pertama yang nutup pergerakannya Irianto tuh ya Rahmatso atau Seva. Kalau Seva memang kalah jarak, tapi yang bisa ngejar tuh harusnya Rahmatso. Ya tapi nggak tahu malah. Dan mungkin karena dia bukan atau sudah lama tidak main di posisi back tengah, diayam-ayamin kan sama Irianto. Nah, makanya harusnya kan bikin pelanggaran atau bikin foul yang nggak jauh dari kotak 16 kan nggak apa-apa, tapi nggak dilakuin juga. Makanya aku ngerasa sebagai DMF dia mainnya agak kurang kotor sebagai breaker. Ya karena dia nggak punya kecepatan nih. Ya makanya. Ya jadi pemain gelandang bertahannya PSIM ini nggak punya kecepatan semua. Ya oke, mereka build up itu bagus. Tapi setelah bola ini hilang, yaitu transisi bertahan dari menyerang dan bertahan itu jelek. Dan juga saat mereka kehilangan bola, tidak memegang bola, mereka itu juga tidak kurang cermat gitu kan, untuk segera menutup pergerakan pemain-pemain yang biasanya PSM ini jebol dari sayap. Dari sayap itu jebol semua. Ya gimana lagi, karena pemain wing sudah naik, fullback sudah naik ya kan. Kemudian bola bisa direbut, tinggallah pemain bertahan di situ. Center back, sementara center backnya nggak punya karakter yang kayak Rico Mitrespi yang selain jago unggul di areal duel, dia juga punya kecepatan untuk melakukan intercept itu kan. Build up-nya juga bagus dia. Misalnya juga oke. Ya kekurangan pemain PSIM ya dari stok pemain sebenarnya sangat tipis sekali, sehingga tidak ada pilihan lain dari Van Gassel untuk rotasi, melakukan rotasi ini nggak ada pilihan lain. Sama kemarin saya juga nyoroti nih, ada situasi yang aneh banget, mungkin ada 2-3 kali momen. Vidal kan sebenarnya kemarin beroperasi di wing kanan, tapi kayaknya karena dia frustrasi nggak bisa melewati Jefferson, dia geser ke tengah, geser ke kiri. Nah yang jadi masalah ketika dia geser ke kiri, Corve juga masih di kiri, jadi nggak tukar posisi. Terus ketika Vidal di kiri, Corve di kiri, wing kanan kosong, malah yang ngisi Raka.
Itu aku ngelihat ada 2-3 kali kejadian kayak gitu. Atau kayaknya karena Zé Valente itu kerja keras ya memposisikan Iya mungkin. double pivot tadi kan, Iya. pivot dan pemain nomor 6 mungkin kan. Artinya pemeran nomor 10-nya ya Ya Vida dulu deh. benar. Karena benar apalagi ketika sudah Sudin digantikan ya. Sudin digantikan, Abioso mengisi wing kiri, Corve di depan sama Haljita menurutku juga nggak support apa-apa. Nggak banyak support. Tapi apakah cukup efektif tuh Pak menaruh Zé Valente di posisi seperti itu Pak selama ini? Ya karena karakternya si Valente kan seperti itu Pak. Kalau dia didorong ke depan Nomor 10 murni ya. sebelum Goni dia juga nggak punya kecepatan gitu kan, dia pasti akan lambat turun juga gitu kan. Dan kemudian dia kan sisi defensifnya nggak banyak gitu. Iya. Nggak banyak. Dan kalau dia dinaikkan didorong ke depan maka ruang geraknya akan lebih sempit. Karena apa? Karena kan dia pasti akan di marking lawan kan. Tapi saya juga ngelihat kemarin kayak mungkin ya dari sejauh ini salah satu performa terburuknya Z sih menurutku. Karena dia kayak bingung harus ngebagi bola kemana, atau dia sebenarnya ada momen harusnya passing ke Haljeta, harusnya passing ke Abioso, tapi dia malah dribbling dulu, keeping bolanya kelamaan. Itu jadi yang harusnya bisa jadi peluang malah sia-sia karena pemainnya Persebaya udah balik mundur ke belakang. Dan Persebaya kemarin pressingnya tinggi banget, jarak pemain deket banget, jadi emang susah banget mengkreasikan peluang kemarin. Kalau saya melihat kemarin itu Z itu di awal babak pertama sempat terlihat, pertengahan hilang. Ya, Tapi akhir-akhir babak pertama dia sudah kelihatan. Kalau saya melihatnya gini, dia nggak punya tandem di belakang. Iya, yang bisa diajak main bareng. Tandemnya biasanya Franco Ramos. Iya. Ramos itu kelihatan cuma center back, tapi dia pegang peranan penting saat build up. Iya, kalau itu ya. Jadi umpan-umpan vertikalnya Ramos ke ke Valente itu akurat sekali biasanya. Nah di sini Valente itu tidak perlu turun ke belakang terlalu dalam. Karena Ya backnya kan? juga terlalu dalam tuh. Iya. Ya, sehingga apa di situ ada rasa safety-nya dari Valente karena di belakangnya dia ada Ramos gitu kan. Nah, tapi kemarin Andi Setio berusaha memainkan caranya Ramos. Iya. Tapi ya kembali lagi ya. Atributnya beda soalnya. belum sampai ke arah situ. Jadi memang kemarin absennya Ramos itu menjadi perbedaan sangat dalam nih. Iya. Memang Ramos pernah absen kan lawan Dewa. Hanya saja saat lawan Dewa itu kartu merah babak pertama. Ya, ini keepers. Ya kan, dan di situ masih ada Yusaku. Iya. Dan Dewa mainnya terbuka juga. Mainnya terbuka juga. Mereka tidak melakukan pressing ketat. Iya. Nah, jadi Persebaya itu melakukan double pressing yang sangat baik di lini belakang. Jadi lini depan mereka melakukan man-to-man marking ya kepada Haljeta. Dan kemudian mereka melakukan zona marking terhadap si Corve. Kadang Corve begitu datang langsung press Arif catur sama si pemain muda Tony Firmansyah. Ya makanya saya ngerasa Persebaya memainkan double pivot atau double DMF itu sangat efektif karena ketika PSIM pemain depannya dapat bola, yang marking bukan cuma backnya doang, tapi salah satu DM-nya entah itu langsung Rajkovic merapat atau Tony pasti ikut ngejar ya. juga. Nah ini yang tidak terjadi di center backnya PSIM gitu loh. Nah ini ya kalau saya melihat ada banyak kekurangan materi pemain di PSIM ini. Ya, salah satunya itu Salah yang satu paling center utama. back ini kan jumlahnya itu sangat terbatas. Cuma 4. Dan kualitasnya ini kan jomplang. Ya antara Gelandang bertahan ini cuma satu, si Ratmasov. Itu pun sebenarnya bukan gelandang bertahan murni. ya. Ya kan? Nah, kemudian nomor 8 yang ditempati Sudin ini juga nggak ada. Gitu kan. Nah, saya sebenarnya harapannya si saya sebenarnya pengen masuknya Iqbal malah daripada Seva karena Iqbal ini punya peran yang lebih mirip kayak si Valente gitu. Saya ngelihat dari beberapa pertandingan di mana Iqbal main, salah satu keunggulannya dia di antara beberapa pemain lokal PSIM lainnya, dia berani long shoot, tendangan jarak jauh itu dia berani.
dia tendangannya kidal kan. Sementara beberapa pemain lokal terutama yang central midfield, Iqbal tuh belum banyak mainnya, dia baru main 2 kali. Tapi salah satu yang paling kelihatan pas lawan Madura, dia bikin 3 kali percobaan long shoot dan akurasinya lumayan bagus. Seva tuh jarang banget kita ngelihat dia shooting dari ya, tengah, karena dia nggak atau punya 16. kemampuan untuk shooting. Tapi sebenarnya dari statistik yang muncul di I-League ya, PSIM ini punya punya statistik tembakan ke arah gawangnya yang paling tinggi. Jadi 69 tembakannya diblok oleh kiper. Itu 69 kali gitu kan. Nomor 2 Dewa 64 gitu kan. Dan umpan sukses ternyata PSIM itu nomor 2 setelah Dewa United gitu kan. Ya kayak pertandingan kemarin aja PSM bikin 15 shoot. Iya. Cuma ya Ya, efektivitas sekali lagi. Kan. Efektivitas dan klinikalnya Persebaya jauh lebih bagus. Ya, dan total umpan hingga kemarin ya. Ya pekan 18. Itu yang tertinggi ini Dewa United yang 8.612 kali umpan kan. Iya. Terus kemudian PSIM di nomor 2 8445. 3.000-nya si Valente sendiri tuh. Nah iya, dan yang berikutnya Persija, yang di bawahnya adalah Borneo gitu kan. Persib ini malah ada di posisi bawah. Sorry. Ada di posisi ke-8, masih di bawah Persis Solo. Tapi itu memang tidak menjadi patokan ya. Karena posisi di klasemen nggak dilihat dari situ gitu kan. Ya bahkan penguasaan bola setinggi ini juga nggak jadi patokan. Nggak jadi patokan. Nah, ini yang menarik juga. Cuma kalau dari beberapa statistik ini memang peluang untuk memenangkan pertandingan itu jauh lebih besar. Itu aja. Nah, tapi ya banyak kan tim-tim yang bermain dengan defensif tapi mereka juga bisa keluar menang. Tapi kemarin itu mungkin orang hanya melihat PSM jelek mainnya, kalah gitu kan, 0-3. Tapi kita perlu, kalau orang yang memahami sepak bola mungkin kemarin itu sebenarnya benar-benar sajian 2 strategi pelatih yang punya karakteristik bertolak belakang sebenarnya. Satu itu. Kalau saya nambahin ini, maksudnya PSM PSM kalah efektif dan kalah amunisi. Ibarat perang tuh Persebaya jauh lebih siap dari skuad yang tersedia. Mentalitas bertandingnya terlihat jelas juga. Babak kedua tuh benar-benar kayak nggak tahu, mereka kayak start engine lagi. Persebaya tuh benar-benar lebih enjoy, lebih solid babak kedua. Aku nggak tahu apa yang disampaikan Tavares di ruang ganti, tapi mereka benar-benar dominan ketika sudah unggul 1-0. Terus yang menarik juga pas di preskon lagi-lagi kemarin ada yang nanya ke Gastel, coach, setelah kekalahan ini dan banyaknya krisis pemain di beberapa posisi, ada penambahan pemain baru nggak? Dan jawabnya sama seperti pekan-pekan sebelumnya, sudah mungkin kagak duit. Iya, bosen kali dia ditanya. Jawabannya bahkan sampai kayak gini, kami tidak di posisi yang seperti Persebaya bisa mendatangkan 4 pemain baru di putaran kedua ini. Jadi dia tuh juga notice loh, tim-tim lain tuh banyak bongkar pasang skuad tuh dia notice, dan mungkin dalam hatinya pengen deh gitu, tapi emang nggak ada. Kasian ya. Sekarang iya. Sebenarnya memang kalau saya lihat sih PSM memang butuh striker ya, terutama striker yang bisa punya speed lah terutama. Karena kalau saya melihat nggak cuma striker, striker dan center back. Iya, center back. Saya melihat malah center back gitu kan. Sebenarnya kan nggak usah ambil dari Liga 1. Ambil dari Liga 2 itu ada beberapa center back yang bagus sebenarnya, yang bisa main dengan karakteristiknya PSIM ya. Nah, mungkin kalau digoda dengan iming-iming kamu main di Liga 1 bisa jadi gitu. Back-backnya Tornado itu bagus. Iya, striker juga diperlukan untuk memberi kompetitor ke Haljeta ya. Dia oke, bisa memainkan sistemnya Van Gastel, rajin turun ke belakang bantu pertahanan, tapi kan tugas utamanya tetap nyetak gol, dan 18 pertandingan 4 gol tuh angka yang kecil sih dibanding malah beberapa pemain winger kayak Peralta, Berginho di Persib itu capaian golnya udah tinggi-tinggi. Berginho baru cetak 1 gol loh, Mi. Bukan Berginho, siapa?
Baros. Kok Berginho? Berginho baru tadi mah. Iya, pas baru. lawan Biak ya. Iya. Iya, Baros maksudnya Baros. Itu Itu pun kan- diprotes Kenapa? karena katanya offset. Oh, Mister Tapi Kahudi. melihat Zeta memang memprihatinkan kalau menurut saya. Ya makanya kan dia butuh Dia peluang butuh sosial pun susah dimanfaatkan. butuh kompetitor. Iya. Itu yang lawan apa? Head to head sama Hernando itu ya. Itu harusnya itu bisa jadi gol, dan kalau PSIM kemarin dapat 1 gol babak pertama, aku yakin babak kedua Mental situasinya berubah pasti. Ya, mental bertandingnya jelas lebih beda, game on. Tapi ya 3-0 apalagi habis lawan Borneo, ya Allah. Kan sudah main itu si Ramos. Iya, tapi kan away mainnya di Borneo, di Samarinda. Oh, besok lawan Borneo, Mi? Iya, minggu depan nih. Ya nggak apa-apa kan. Ada update mungkin cedera pemain. Tadi ya kalau Yusaku besar kemungkinan nanti dibawa away ke Borneo. Tapi apakah nanti dimainkan kita juga nggak tahu. Kalau Yusaku tadi bilang dia sudah siap setelah suntik injeksi terakhir yang dia cerita ke sini tuh. Sudah siap dan sudah bagus kondisinya, sudah join bareng latihan tim. Kalau Anton memang kemungkinan juga belum ada progres signifikan soal cedera. Doni aku nggak tahu apakah sudah cukup siap atau belum. Dia sih udah latihan sama pelatih fisik, sudah di drill dengan bola-bola yang lebih banyak lah. Tapi kalau untuk latihan bareng tim dengan intensitas tinggi, Doni belum. Harlan sudah mulai membaik. Siapa lagi yang cedera tuh? Kalau Dede Sapari sama Gulam ini kayaknya memang cedera ringan dan butuh waktu istirahat lebih aja. Nggak siap tuh dengan materi latihannya Gasol. Iya, terlalu keras ya. Keras. Selain itu nggak ada lagi sih yang cedera. Yang cukup mengkhawatirkan ya hanya Anton yang sama sekali belum latihan sejak dari Persijap. Kalau Doni udah mulai latihan game ya? Sudah. Tapi belum sama tim ya. Tapi Belum ikut tim maksudnya. latihan dengan intensitas tinggi gitu belum. Rondus tahu udah sih. Udah. Rondus sudah. Tapi kayaknya dia perlu mengembalikan ya match fitnessnya dan mungkin trauma pasca cederanya itu ya. Ya semoga ekspektasinya Maret mungkin ya. Mungkin. Kalau bulan Februari kok aku agak ragu Doni bisa debut. Karena dia harus bisa membuktikan dirinya selain sembuh, ya dia bisa compete juga. Yang mengkhawatirkan kan kalau ternyata Maret pun Doni belum debut, terus sisa pertandingan tinggal mungkin belasan lagi kan. Sekarang aja sisa 16 pertandingan, sementara dia kontraknya cuma 1 musim. Nggak tahu nanti apakah akan diperpanjang atau dilepas tanpa pernah main sama sekali kan. Lagi dia market value-nya dan mungkin gajinya juga salah satu yang tertinggi di tim sekarang. Oke. Pak Nanto, untuk sebenarnya masih Corve. Ayo, aku ini. Iya Pak, apakah sebenarnya mereka tuh dia cocok apa enggak selama ini main di posisi winger? Ya, Kalau kalau posisi aslinya kan itu. Ya kemarin Striker kan, ya kemarin kan dicoba Selama jadi ini. striker bareng Haljeta. ini tapi kalau juga bicara cocok nggak cocok, sebenarnya materi pemain yang ada di PSIM sekarang itu hanya sedikit yang cocok dengan gayanya Van Gastel. cocok Jago Wisma we Gor. Ya kan. Jadi ya kembali lagi karena tim ini kan sudah terbentuk, kemudian pelatih baru datang. Ya. Dan pelatih ini disuruh untuk menyesuaikan dengan Pemain yang ada. pemain yang ada. Kompromi lah gitu kan. Beda dengan Persebaya kemarin. Bruno Tavares datang, dia bawa dia sudah paham pemain kan. juga. Kemudian dia minta tambahan pemain. Nah, mungkin tambahan pemain ini kan sebagai syarat juga. Ya. Dia mau melatih di Persebaya gitu kan. Karena dia pasti nggak mau dong mempertaruhkan kredibilitasnya gitu kan. Ditambah Tavares tahu gaya mainnya Persebaya dan agak mirip dengan yang dia mainkan. Ya, dan kalau Van Gastel ini kan Buta sebenarnya. ya ibaratnya dia datang ke Jogja aja ini sudah challenging buat Iya. dia, sudah sebuah Datang ke Indonesia ya. sebuah tantangan tersendiri kan, di antah belantara yang belum dia tahu gitu kan. Iya. Kemudian dia datang suruh melatih, tapi ya sudah ya karakternya yang dia harapkan seperti itu. Dan sebenarnya ada beberapa pemain yang dia minta kan, Iya. Anton Pasar dan Doni. Ya apesnya lagi 2 pemain ini cedera gitu kan. Nah, kemungkinan besar kan di otaknya Gastel ini kan sudah ada gambaran kalau 2 pemain ini fit, strategi yang dia mainkan akan seperti segini gitu kan. Nah,
tapi ternyata dua pemain ini nggak bisa bermain kan, ya apes saja menurut saya gitu kan. Ya, Dan- plus tambah badai cedera yang lainnya. ya itu, dan saya pikir nggak ada yang salah dari cara dia melatih, cara dia membangun karakter tim ini, nggak ada yang salah ya, memang karena keterbatasan, sekali lagi keterbatasan materi pemain kan. Iya. Dan juga ya kita juga nggak bisa menyalahkan manajemen ya, manajemen juga sudah mengeluarkan budget yang oke gitu kan. Dan tantangan selanjutnya bagi pelatih ini kan, kalau pelatih ini hebat dengan squad yang ada, dia bisa maksimal gitu kan. Iya. Tapi kalau pelatih ini datang kemudian memaksa manajemen untuk mengeluarkan budget lebih besar, tapi akhirnya nggak sepadan, ya percuma juga gitu kan. Itu agak terjadi di Bali United ya. Kalau Bali United kan memang dia memang sama-sama membangun tim ya beda lah. Bali United itu sudah pernah juara Liga Iya betul, tapi Indonesia. maksudnya kan Yoni Hansen kan datang terus dia minta banyak pemain, ibaratnya membentuk tim baru kan. Ya, tapi Bali ini kan sudah punya pengalaman di Iya. Liga 1 Mi. Pernah juara juga. Ya dia sudah tahu pengelolaan manajemennya seperti Ya, apa. sudah gitu lebih kan. settle lah. Sangat settle kalau Bali United musim gitu. depan lah mungkin lah. Iya. Nah kalau Iya, itu nggak masalah. Toh juga masih ada toleransi kok dari manajemen terhadap Johnny Jensen. Iya, betul Butuh betul. waktu mungkin ya. Iya, ya udahlah kita kita biarkan pelatih ini bekerja. Toh dia nggak tidur, dia kan nggak tidur loh. Kita ya sedih, tim kita kalah gitu kan. Nah sekarang kalau misalnya perombakan pemain, kita bicara perombakan pemain, mencari pemain itu juga nggak mudah. Ya, apalagi di paruh musim gini. Arah musim kemarin beberapa pemain baru memang sudah memberikan impact ya. Iya, Kayak Semen Padang itu impact. iya. Kemudian Persijap itu Iya. juga impact. Persis Solo itu juga ada impactnya meskipun Masih secara masih hasil. ya mereka masih apes lah Ya, gitu tapi kan. permainannya bagus betul. Iya. Lawan Borneo tuh bagus tuh. Nah ini kan juga butuh dana yang besar Iya. gitu kan. Ya, tim-tim itu kalau Persijap itu butuh 11 kali kemenangan agar mereka itu bisa survive. Persis juga sama, butuh lebih dari 11 pertandingan, 11 kemenangan gitu Untuk kan. tidak terdegradasi. Untuk ya. tidak terdegradasi ya. Sementara PSM kan sudah nabung kemenangan. Butuh 4, Ya kan, sekarang kemenangan PSM berapa? 7 kali. 8. 8, butuh 4 kan. Berarti kan harus 12 kali kemenangan ya, Mi. Bukan, 4 kemenangan butuh 12 poin. Lah ya maksudnya lah ya kemenangannya 8. Oh, total butuh 12. Ya, Iya, betul 12 betul kali betul. kemenangan kan Iya, untuk akumulatifnya ya. survive gitu Iya. kan. Ya gitu aja kan. Ya kita nikmati aja, kalah juga kita nikmati meskipun kita sedih gitu ya. Tapi kalahnya kan dengan tim yang Ya papan atas lah. Iya, bisa iyalah, dibilang maksudnya Persebaya, kita iya. lihat juga Persebaya itu sudah berdarah-darah seperti apa. Mereka dipaido sama bonek itu ya bola balik. Iya, putaran pertama ya. Iyalah itu mungkin ya manajemennya itu ya juga sudah sudah sangat paham dengan karakter supporternya dan sebagainya ya. Saya pikir itu biasa. Supporter memang nggak ya wajar kalau supporter itu mau menuntut yang lebih dari timnya, karena ini kan semua karena kecintaan timnya. Betul. Ya kita nggak bisa menyalahkan itu semua. Ya, saya pikir kalau mangkel ya mangkel, saya juga mangkel gitu kan, malas saya nulis berita aja untuk Facebook aja malas gitu. Tapi kemarin saya mixed feeling loh, apalagi pas gol ketiga Persebaya Rahmat Irianto tuh ikut merayakan. Karena pengkhianat. Enggak, karena golnya bagus, Pak. Rahmat Irianto kan bukan penyerang, terus dia bisa soloran sendirian dari tengah. Bahkan Tavares sempat bercanda di sesi preskon. Gimana coach tanggapannya soal Rian Irianto gitu? Saya seperti melihat namanya bukan Rian ya, tapi Rian Diego Armando Maradona. Karena golnya memang mirip waktu kayaknya Pildun tahun berapa gua nggak tahu. 84. Iya mungkin itu. Saya Kalau jauh Maradona lebih- mah ada yang marking tapi Iya, dilewati. Itu cuma ditonton Itu. saja. Ini cuma nonton Iya. aja loh. Enggak, tapi kan sebelum proses dia nendang Rahmatso diayam-ayamin kiri kanan itu kan. Iya jauh dengan golnya Maradona. Iya. Kalau golnya Maradona itu Sampai lika-liku nekel. dia. Iya, nekel Tapi, Diserap tapi kan. coba ditonton ulang. Irianto kemarin abis ngegolin ekspresinya kayak nggak percaya gitu loh. Nggak percaya ya, Kok karena bisa aku ngegolin biasanya seperti ini? itu kalau pemain ada yang lepas seperti pasti langsung dijatuhkan. Iya. Nah kelemahannya PSIM ini dibiarkan. dibiarkan Iya. Tonton. watching. Jadi
ball watching gitu loh, malah nonton wong Melayu gitu. Bek kanannya sama tuh bek kanan itu. Rio tuh bek kanan iya Rio. Itu seperti seolah-olah ngejaga pengen nutup pemain area dari kiri padahal udah nggak ada iya, orang. emang itu kan 1 lawan 4, betul. Bukan ditabrak malah kayak. Iya. Nah, inilah jadi pemain-pemain PSM ini sekali lagi gitu kan. Ini persepsi pemain gitu kan. Jadi kalau yang namanya double stopper gitu kan. Double stopper itu pasti berbagi tugas. Siapa yang marking man to man gitu. Siapa yang cover area gitu. Iya. Nah kemarin waktu Rian ini nggak ada yang marking pemain. Cover area semua. Iya, pada cover area semua mundur. Ngapain mundur di belakang itu udah nggak ada lawan kok. Ya ambil aja gitu. Harusnya kalau yang ngejar dari belakang kan sebenarnya Seva itu. Harusnya tarik aja jersey. Ya karena kartu merah, kartu kuning nggak apa-apa. Iya, Gitu. Ya mungkin masih berpikir begitu. Jangan membuat pelanggaran yang buat kartu karena skuadnya berujung tipis. kartu gitu. Mungkin kan mindsetnya seperti itu. Cuma ya nek saya jadi back itu tak tabrak gitu kan apapun itu loh. Iya daripada kebobol lagi ya. Dan Rian itu kan dia berlari Rian itu kan pemain yang karakter kecepatannya itu enggak di atas rata-rata sebenarnya. Iya. Sebenarnya dia bukan setipe Gali, setipe Bruno Moreira yang Enggak, punya speed. gitu. Dribblingnya juga menurut saya bukan yang sangat berbahaya, enggak. Ya karena jadi waktu itu pemain-pemain belakangnya ini kurang ganas aja lah, kurang nakal aja, tabrak aja gitu. Makanya tadi ya. Kan masih di luar kotak penalti. Masih itu jauh. Ya iya itu. itu di luar kotak penalti loh. Atau ditutup badannya atau seperti apa kan bisa. Nah ini beda karakter dengan Aldi Idrus ya. Aldi Idrus itu backnya sama Borneo sekarang. Sekarang main di mana? Borneo ya. Aldi Idrus. Wih itu kalau lepas tubruk sama dia gitu kan. Iya. Bahkan Tony aja tipenya juga kayak gitu. Sama. Tubruk iya. aja Tony Firmansyah di Persebaya. Jadi ya mungkin karena ketebalan skuad ya. Iya, mungkin jadi dia kalau dia kena kartu akibat bermain keras, tahu pelatih akan juga substitusinya ganti. ada ya Iya. betul. Kalau PSM ini ganti sopo, nggak ada gitu. Iya. Tahu-tahu nanti Pak Gastel main sendiri malah karena kekurangan pemain ini. Iya benar lagi. Iya loh, atau asistennya gitu kan. Ini luar biasa jadi tipis sekali skuadnya PSIM. Ya kita memang nggak bisa menyalahkan semuanya ya, memang kondisinya seperti ini. Ya kita nikmati aja meskipun kalah ya menjengkelkan gitu. Yeah. Ya ora apa-apa gitu. Nek Fahmi iki seneng kalah malah seneng iki piye? Enggak seneng. Apresiasi golnya Rahmat Irianto karena Nah aku ya nggak apresiasi gol kabeh ya. Aku ya seneng Persebaya menang gitu. Senengnya begini. Ya mohon maaf ini bukan masalah saya membela Persebaya, tapi kan saya kenal orang di balik Persebaya ini seperti apa karena bekas bos saya. Gitu. Kalau saya kan memang karena lahir besar Jawa Dan Timur. saya suka dengan PSIM ya karena PSIM ini tiap hari kita bicarakan, kita tahu juga perjuangannya pemain-pemain ini, kita juga ya semakin lama makin cinta juga dengan PSIM gitu kan. Iya. Ya kalau Persebaya hanya sekedar bahwasanya kita kenal dengan orang-orang di balik Persebaya, mulai dari presiden klubnya Mas Asrul. Asrul Anda. Di situ ada Chandra Wahyudi, ada Nanang, itu semuanya bekas bos-bos kita di Jawa Pos gitu kan. Waktu dulu juga Persebaya diakuisisi sama Jawa Pos gitu. Jadi kita ikut mikir juga dulunya. Nah sekarang kan sudah perusahaan private semua gitu. Jadi kalau PSIM ini beda memang. Dalam artian kita cinta karena ya apapun tim ini kita lihat terus perkembangannya gitu kan. Gitu kan. Iya. Ini gitu. Dan seperti kata Razi dulu kan dia menganggap bahwa ya PSM ini ya Brighton lah. Tim papan tengah lah. kalah dari tim papan atas ya lumrah lah. Tapi Brighton kan ada Mitoma. Di PSM siapa ya Mitoma ya? Korve. Ya kita tetap support terus PSM apapun menang ya kita syukuri dan kita ikut senang, kalah juga melu mangkel sampai malam itu saya malas makan loh. Oh, sing bener po? Ada yang betul Enggak, makanya. karena kayaknya di laga kemarin ini banyak yang ketebak sor, bonek juga banyak kayaknya. Oh, iya. Teman-teman dari Dan mungkin Surabaya. teman-teman dari supporter PSM itu juga sudah maksudnya sudah realistis Iya. dengan timnya ini. Saya realistis kok. Realistis maksudnya kita nggak kita nggak buta dalam mendukung tim. Buta Iya. oke, fanatik oke.
tapi demi kebaikan klub gitu kan. Tapi yang lainnya saya pikir ya semuanya sudah realistis karena kita melihat kok kualitas dan kuantitas pemain dari PSIM itu seperti apa. Iya. Gitu kan. Ya kita sudah ada di posisi ini, alhamdulillah juga masih bagus dan ini posisinya masih bisa bertahan di peringkat 7 itu Iya. di satu pertandingan lagi loh. Masih ya betul, masih Karena oke. jarak di bawahnya Bali. ini Ada paling Bali ya? terlompati oleh Bali ya. Iya. Di bawah Bali ini masih ada 4 poin kalau nggak salah yang. Persita ya kalau nggak salah. Atau Persita di atasnya Mi. 5 ya Persita berarti. Persita masih di atas. Coba Bayangkara. Oh Bayangkara. Iya, Bayangkara ini masih butuh 4 poin kalau nggak salah ya, Pak. Bayangkara butuh 23 sekarang, Pak. Berarti 7. 7 poin, jadi masih jauh 3 pertandingan. 3 pertandingan PSM ini masih bisa bertahan di urutan 7. Iya, Intinya masih- gitu masih aja. aman. Yang penting jangan kalah lagi. Seri nggak apa-apa lawan Borneo. Ya, Gitu kan. minimal 1 poin lah dari Samarinda. Jadi saya pikir hitung-hitungannya Razi ini juga masuk akal loh. Ya butuh 4 kemenangan lagi. Iya kan? Jadi ini butuh 3 kemenangan dari Borneo, dari siapa namanya? Dari Bayangkara ya, Pak. Iya, dua Bayangkara. kemenangan ya. Bayangkara 23 kan sekarang lainnya. 2-3 kemenangan ya. Iya. Untuk menyalip PSIM gitu Enggak. loh. Iya, 23 lebih lah, Pak. Selisihnya berapa? 7 poin, 7 poin, masih ada 3 poin, pertandingan. 3 pertandingan. Iya. Iya kan? 4 6 3 kali. 3 kan 9 toh. Iya. Iya, Berarti kan sekarang 2 pertandingan, Pak. Iya. Masih ada 2 pertandingan untuk bisa bertahan di posisi 7. 7 meskipun nanti kalah terus loh. Iya toh, Pak? Iya. Kalau kalah terus 2 kali, ya toh, habis ini masih bertahan di posisi 7. Ya lawan Borneo. Tapi dan ya Persis. jangan begitu pemikirannya ya untuk manajemen gitu loh. Saya mungkin akan kembali apa ya? Menanyakan lagi dan lagi ke Razi kalau misalnya besok lawan Borneo kalah. Misalnya kalah akan kusinggung soal pemain baru. Soalnya sebelum bursa transfer ditutup tanggal 6 Februari bursa transfer udah ditutup dan kalau kalah 2 kali beruntun ya mungkin harusnya jadi alarm bahaya ya. Nah, sekarang cari siapa Mi? Ya tadi mungkin cari yang lokal aja kalau memang asing udah secara budget atau secara ketersediaan pemain nggak banyak. Paling nggak untuk bertahan di sisa musim ini aja dengan biar penambahan skuadnya nggak terlalu ramping. Ya gitu. satu-satunya cari dari Eropa kalau enggak dari Amerika Latin. Yang available sekarang ya pemain-pemain Brasil itu. Iya, Ya kan? Sekarang Liga India aja sudah putar kan. iya betul. Sudah nggak ada lagi pemain-pemain yang bisa dipinjam. Tapi kan menurut saya untuk cari 4 kemenangan dengan skuad sekarang susah, memang susah. Bukan susahnya sih, tapi lebih ke kita kan nggak tahu kayak tadi pemain-pemain yang cedera itu kapan bisa main lagi. Sementara kalau misalnya 2-3 kemenangan nggak segera dapat poin, ya malah makin sulit ngejar poin di belakang karena banyak tim udah mulai evaluasi ya kayak Persis Solo aja berapa pemain barunya? 10 ada mungkin? Pemain barunya ya enggak. Paling yang kiper kan satu Kiper. itu, kemudian center back itu ya bagus itu. Serbia atau mana? Iya, nggak tahu lah pokoknya Eropa Timur lah. 3 kan. Terus kemudian gelandang satu, strikernya nggak tahu, strikernya nggak ada, ada apa enggak? Pokoknya 4 atau 5 itu lah yang Terus yang masuk. ada Kadek Raditya ya Besro. Oh, yang termasuk yang Iya, lokal. semuanya. Ya. 10 ada mungkin ya. Itu ada yang bisa dicuri Ada. nggak itu pemain dari Persis itu? Nah tadinya kan sebenarnya Gio Numberi kupikir karena sempat ada rumor Gio Numberi mau ke PSIM, aku sempat baca lah. Terus itu sempat mau kutanyain ke Razi, nggak jadi karena tiba-tiba Gio sudah diresmikan ke Madura United. Iya, nggak bisa 3 kali main di 3 klub kayak Iya. Tahir itu ternyata nggak Oh bisa. iya, gitu secara kan. regulasi maksimal 2 klub di satu musim ya. Iya, dan ternyata Tahir kan itu cuma sayurnya dari manajemen Persipura aja. Ya makanya maksudnya poinku adalah tim-tim lain terutama yang di bottom 3 atau bottom 5 itu rombak skuadnya gila-gilaan. Ya Persis minimal Solo, kan Persija. kayak Van Gastel itu kan paham ya, dia pernah main di liga, dia pernah melatih di liga Turki ya. Ya. Ya siapa tahu ada pemain-pemain di liga Turki yang bisa apa namanya sesuai dengan budget kan. Iya. Ini kan kelonggaran budgetnya banyak nih, Rafinya udah dijual gitu Iya. kan. Otomatis kan sudah nggak membayari Rafinya sampai akhir toh. Iya, udah tanggungannya PSIS ya. Paling enggak kan ada 3 atau 4 miliar plus pemain-pemain yang lain kan yang di Dua yang kan. kiloan itu. Ya paling enggak ada 4 miliar lah untuk setengah musim kan cukup kan. 4 miliar bagi pemain yang punya grade itu grade A atau B itu sudah cukup lah Iya. untuk kan cuma setengah musim Iya. musim kan 6 bulan. Iya. Kalau 4 miliar dibagi 6 piro?
Ya nggak tahu, matematika saya jelek. Kan lebih dari 1 miliar 1 bulan lebih. Iya, 800-an kan. 800 ya. 800 juta loh, kayak Tom Haye 700 juta. Dapat sekali bertom Haye loh. Ya, Kalau 4 berarti miliar loh, Mi. Atau mungkin ini Van Gastel terlalu tinggi ya ini ya. apanya? Ya penilaian dia. Misalnya Rashid dan nawarin ini mau nggak Van Gastel? Nggak usah, nggak perlu. Tapi mungkin juga Gastel ini sudah melihat, Pak. Iya. Karena dia juga kan pengalaman jadi pelatih. Dia sudah bisa melihat dengan karakter timnya sudah terbentuk dan juga dengan dinamika permainan yang ada di Liga Indonesia. Mungkin dia sudah bisa Iya. mengira-ira kok. Oh, kalau target saya cukup bertahan ya ini tim Sudah sudah cukup ya. Mungkin- Cari 4 menang lagi Iya. ya sudah cukup. Iya. lah. Karena Aku lebih mempercayai itu sih. Iya. Dia merasa yakin dengan skuadnya Dia lebih baik sekarang. membangun musim depan Iya. kan daripada buang-buang sekarang. karena dia paham karakter sekarang dia kan sudah mulai paham nih. Iya. Karakter sepak bola Indonesia itu seperti apa. Nah, awalnya waktu pertama kompetisi belum bergulir, dia belum sadar, belum tahu. Makanya dia minta Doni Warnodam sama Anton. Fase. Itu setelah kalah dengan Bali United 6-0. Iya. Kan dia maksudnya oh berarti ada perbedaan yang sangat tinggi, sangat lebar nih antara Bali United dengan PSIM. Nah, untuk mensejajarkan ini kan butuh pemain lagi untuk menyamakan level. Tapi ternyata dalam perjalanan Bali United sendiri tidak banyak improve gitu loh tidak begitu perform juga di pertandingan resmi. Ya jadi ini maksudnya ketika pun skuad mewah atau skuad komplit juga tidak menjamin. Dewa pun seperti itu kan Dewa. Iya, karena Super League memang sangat Dewa, dinamis kan. Tapi gini, Pak. Ini menarik ya. Jadi kemarin ya kembali lagi tadi. Pertandingan antara PSIM dengan Persebaya ini pertandingan yang kita nggak bicara kalah menang ya. Iya. Tidak bicara berapa gol gitu. Tapi kita lihat ada perbedaan taktik di situ. Perbedaan karakter permainan yang kelihatan sekali. Jadi ini sudah saya cukup seneng gitu kan. Bukan seneng karena Persebaya menang PSIM kalah, bukan itu. Tapi perkembangan Liga Indonesia. Jadi Tavares dan Gastel ini kan membawa filosofi permainan yang benar-benar berbeda. Oh iya. Nggak kayak dulu. Liga Indonesia itu kan nggak ada transisi sama sekali, nggak ada struktur bermain sama sekali. Iya. Yang ada ya kata Asnawi. Perbedaan Liga Indonesia klub-klub Indonesia dengan klub Thailand ya cuma kalau di Thailand itu defense, transition, offensive gitu kan. Terus balikannya juga seperti itu. Kalau di Liga Indonesia enggak. Serang, mundur, serang lagi, serang mundur gitu terus. Jadi ya terlalu banyak berlari pemain-pemainnya. Ya, sekarang ada variasi pola. Nah, kemarin itu kita lihat PSIM ini begitu dominan. Persebaya sadar mereka kalah dominan. Mereka sebenarnya pengen dominan loh. Iya. Tavares itu di ruang ganti itu ngomong loh, Mi. Ini saya kutip dari jawapos.com loh, Mi. Ya kan? Mungkin jawapos.com kan langsung telepon Tavares karena punya akses kan. Nah, saya kutip bahwasanya di ruang ganti Tavares itu ngomong ke pemainnya harus mulai berani pegang bola. Begitu dapat bola, pegang bola, kemudian pelan-pelan melakukan serangan, membangun serangan, gitu loh. Di babak pertama mereka nyaris nggak seperti itu, makanya dia memasukkan Pedro Matos dan juga beberapa pemain baru. Tujuannya apa? Untuk mengontrol permainan dan merebut penguasaan bola sebenarnya, Mi. Itu yang dimaui sama Tavares dan ini kan sudah strategi di sini, sudah kelihatan. Beda. Jadi ya saya seneng kedatangannya Pujan Hoda, Tavares, Gastel, kemudian Johnny Jansen, kemudian Carlos Peña, Mauricio Sosa, Carlos Peña-nya Persita, Iya. kemudian Odere Kering, dan kalau sebelumnya ada Luis Milla sama Thomas Doll, itu benar-benar mengubah warna sepak bola Indonesia, terutama Liga Indonesia, Pak. Jadi tidak melulu kata Asnawi itu serang, bertahan, serang, bertahan, serang, bertahan gitu. Jadi ada strukturnya. Ini sudah mulai tim-tim lain ini juga sudah seperti itu. Meskipun tidak smooth sekali. Kan beda loh. Kayak Kim Jeffrey Kurniawan kan ngomong kan. Sekarang
terlihat perbedaan antara Liga 1 dan Liga 2. Championship itu terlihat sekali. Permainan Championship ya masih seperti itu, masih Ya penuh fisik. levelnya lumayan Tapi jauh sekarang kayak kemarin dalam pertandingannya PSIM dengan Persebaya, waktu terbuang itu sangat kecil loh nih. ya karena Bola berhenti itu sangat jarang loh. wasit jarang meniup peluit Ya. pelanggaran. Dan juga waktu itu kan gini, maksudnya bola ini bergulir terus. Ya, Cepat bergulir, nggak banyak bola berhenti. Artinya apa? Nggak ada pelanggaran yang cukup keras kan? di satu sisi nggak banyak pemain yang wasting time, Ya. kram atau apa, nggak terlalu banyak. Meskipun Persebaya unggul itu, mereka nggak guling-guling kok. Iya. Hernando itu guling bukan karena dia itu wasting time, Ada tapi permasalahan. cedera dia. Ya, dia akhirnya kan digantikan Iya, menit kram. 90. Mm-mm. Dan itu kan dia Area pahanya. ditanya sama Tavares kan, Iya. waktu dia keluar, kenapa kamu? Bahwa dia sudah nggak kuat lagi. Ya dia sambil megangin Iya, nunjukin paha kirinya bahwa itu. Iya. Nah, itu bukti nyata bahwasanya pertandingan kemarin lu announcement sportcasternya di video di Indosiar itu kemarin juga ngomong ini salah satu pertandingan terbaik sebenarnya di Liga Indonesia. Jadi bukan hanya serang menyerang tapi karena ada perbedaan dua kutub ya. Iya, Kutub gaya defensif yang dimainkan oleh Tavares dengan full ofensifnya. full offensive dan ball position yang dimainkan oleh PSIM gitu Iya. kan. Itu diakui betul oleh podcasternya loh. Iya. Bukan saya yang ngomong loh, saya nyimak dia aja. Dia kan hampir tiap minggu Nonton. siaran kan. Siaran. Dia bisa membedakan gaya main kan. Gitu kan. Ya monggo kalau netizen nggak sepakat dengan saya gitu kan. Tapi saya sepakat dengan podcasternya itu. Iya. Iya, bisa dibilang. Menarik kemarin sebenarnya pertandingannya. Meskipun saya sebagai pendukung PSIM gelo karena PSIM kalah gitu kan. Saya pendukung kedua tim. Dari secara Alah, aku jare Persebaya. kekurangan kekurangannya memang PSM diakui kekurangan amunisi. Ya Ya, itu. kurang amunisi. Ya semoga aja ya kalau ya untuk neng-neng jane yo nambah hiji loro ya. Iya. Back sih yang penting itu. Iya, untuk sekarang ya Back tengah, betul. wah. Kalau kehilangan Ramos kelihatan banget kemarin. Ya kalau pengen back nah Kak sebenarnya Abanda Herman. juga Jadi pelatih loh dia di Pasuruan. Justin Hubner itu ya cukup kencang. Waduh, Justin Hub. Justin Hubner itu sekarang di Fortuna Sittard. Fortuna Sittard itu pilihan pertama terus. Iya, Bro. reguler. Reguler. Kemarin dia cetak assist Iya. dan jadi pemain penampil paling bagus dalam pertandingan lawan apa ya Asmara apa ya. Iya, iya betul. Itu nggak tahu itu pemain Abanda satu itu. Herman. Oke, diundi aja undiannya. Ada berapa yang bener lang? Wah, ada telu kosong ada 3. Ini Mi. Ya, Wow. ayo Mi, diundi. Hadiahnya apa? Muk itu. Muk lagi. Muk lagi ya, muk PSIM ya. Langsung. Jadi kalau nanti ini pendukungnya Persebaya ya kita kasih muk dari PSIM nggak apa-apa ya karena Persebaya sama PSIM ini kan saudaraan. @yoyo setio H6S03 untuk Persebaya. Selamat ya. Selamat. Tapi Tetap kan kita kasih. mungkin Iya, Setio. apa orang Surabaya yang Mungkin. orang Jawa Timur yang Nggak apa-apa. kos di sini. Mungkin. Nggak apa-apa. Karena Seperti kan kemarin saya di- dong. Di selatan itu banyak loh, Mi. Yang Iya. masuk ya? Bahannya itu Tribun Selatan isinya Ya. bonek semua itu, Semua. tapi Makanya- bajunya biru. Enggak, makanya kemarin pas golnya Rahmat Irianto tuh kan banyak yang selebrasi, merayakan aku ikut. Nah, terus Oh, terus- pengkhianat gue. enggak lah, enggak Raiso, pengkhianat dong. Terus setelah Raiso. setelah laga usai kan nyanyi AEDK atau AEDK kan ya? Ya, ini kan. Nah, terus Persebaya juga nyanyi Nyanyi. itu Song for Pride. Ya aku juga ikut nyanyi karena kan ya emang hafal dari zaman Ah, SMA. iki ternyata bonek iki. Wah, nih aku belajar Terima kasih. mesti ya aku. Selamat kok, terima kasih. Iya. Yoyo Setio. 03 ya. Amit. Nanti kita kirim. Kita kirim nanti dihubungi alamannya di mana. Kalau alamannya Surabaya tetap kita kirim. Ah, ya. Kalau misalnya alamannya Jawa Timur ya tetap kita kirim. Kita banyak bolone Jawa Timur, tenang aja. Ya kan. Oke, udah sejam lebih nih. Oke, gitu. Ya. Terima kasih. Jangan bersedih lah. Semangat, Ya, semangat, terus semangat. masih belajar Brajamusti, selanjutnya. Maiden. Pokoknya kita dukung terus PSIM Jogja. Ingat target PSIM kan untuk tahun ini adalah Bertahan. bertahan dengan nyaman. Ya. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.